والسلام على رسول الله نبينا وحبيبنا ومرشدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نسألك اللهم علما نافعا يقربنا إليك. اللهم ارزقنا الإخلاص والصدق في القول والعمل واجعلنا من الراشدين. آمين. Jamaah Masjid Baitul Haq, shaimin, shaimat yang terhormat, rahimakumullah. Mari kita manfaatkan sejenak setelah kita qiyamul lail, salat subuh, dan hari ini adalah hari yang ke-23. Semoga semua ibadah kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, kata orang arif, di dunia ini tidak ada yang penting kecuali yang Anda maknai. Tidak semua orang itu memaknai bahwa Al-Quran itu penting. Juga tidak semua orang memaknai dan memahami bahwa qiyamul lail ini sangat penting. Jadi tergantung bagaimana kita melihat. Tidak sedikit orang yang melihat ibadah puasa itu biasa saja. Nah, ketika orang itu memahami, dia baru tahu apa ini di balik ini. Apalagi Al-Quran, saudara. Al-Quran ini kalamullah. Kalau orang memahami bahwa Al-Quran ini kalamullah, lalu meyakini, tidak mungkin dia akan melanggar peraturan agama. Yang banyak itu adalah orang pokoknya ya saya percaya saja, tapi tidak mampu memaknai. Orang yang memaknai itu berani berjihad sampai titik darah yang penghabisan, gugur di medan perang. Kenapa? Memaknai. Dia faham bahwa ini adalah penting. Nah, saudara-saudara, milik kita sekarang ya. Kita ini diberi oleh Allah banyak nikmat. Tapi karena begitu banyak nikmat Allah ini, sehingga tidak sedikit orang yang tidak merasa bahwa nikmat-nikmat yang hebat-hebat ini itu tidak begitu dihormati. Nikmat sehat saja misalnya. Saya bisa berbicara seperti ini, Anda bisa duduk mendengarkan ini luar biasa. Tadi waktu sahur tadi saya tanya ini sudah berapa tahun? Katanya sudah 10 tahun lebih. Kita sholat qiyamul lail di sini sudah 10 tahun lebih. Ini kan luar biasa, saudara. Dan kita hanya berharap saja, berharap semoga semua yang kita kerjakan itu mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu yang sangat penting ketika kita mengharapkan Lailatul Qadar seperti ini ada dua, ya. Yang banyak berdoa. Jadi jangan nunggu sholat dulu baru berdoa. Di mana-mana Anda berdoa. Yang kedua, yang banyak berzikir. Karena berzikir itu membersihkan dosa. Dan salah satu yang harus banyak diucapkan oleh para ulama memberi nasihat kepada kita, yang banyak istighfar. Kenapa banyak istighfar? Selain kita ini tidak sadar bahwa selama berpuasa ini melakukan dosa-dosa tidak sadar, maka itu bisa dibersihkan dengan istighfar. Bahkan saudara-saudara, istighfar itu penting supaya kita tidak ujub. Karena ujub itu mengurangi pahala, bahkan bisa menghabiskan pahala. Saya kan sudah setiap malam tahajud. Saya kan sudah baca Quran, saya ini bahaya ini, saya kan sudah, lalu merasa dia paling hebat, melihat orang lain di bawah saya, ini semuanya di bawah saya, itu namanya ujub. Nah, kalau sudah ujub itu kemudian kibir itu gurur. Hati-hati saudara. Jadi kadang-kadang banyak orang itu tidak sadar menghancurkan dirinya sendiri karena perilaku seperti itu. Nah, saudara-saudara, tadi sudah saya sampaikan bahwa kita ini diberi oleh Allah banyak kenikmatan dan tidak ada kenikmatan yang lebih mahal dari iman. Coba berapa dari kita ini yang berpikir saya ini beriman?
itu adalah anugerah Allah. Banyak orang tidak beriman. Di dunia ini saudara, sekarang penduduk dunia ini barangkali sekarang 7,8 atau 7,9 miliar. Orang Islamnya itu paling 1,7 miliar. Yang banyak ini bukan Islam yang banyak. Ini kan kalau kita berpikir, ya Allah, saya dilahirkan oleh ibu saya Muslim, bapak saya Muslim, lahir di Indonesia, lalu saya jadi orang Islam. Ini nggak bisa dibeli, saudara. Dan coba Anda lihat sekarang di Amerika ini yang terjadi ini, karena lidah yang sombong dari seorang pemimpin di Amerika, kemudian Allah menunjukkan. Kadang-kadang Allah itu menunjukkan kepada dunia. Itu presiden Amerika itu begitu sombongnya mengatakan, berbicara dan didengarkan dunia, bukan didengarkan orang Amerika, didengarkan dunia. Satu kalimat saja, dia mengatakan, saya akan menjadikan Timur Tengah ini menjadi neraka. Itu kalimatnya seperti itu. Kalau tawanan perang tidak dikeluarkan oleh orang-orang Palestina, saya nerakakan itu. Hanya 3-4 hari saja sesudah itu Allah menerakakan Amerika. Dan belum pernah terjadi seperti itu. Quran, saudara. Di Quran itu ada kaum Ad wa Thamud, sombong, istakbara, sombong dia. Jadi karena sombong, satu kalimat saja sombong itu ya, Los Angeles itu dibakar oleh Allah. Dan Amerika yang sombong dengan segala teknik kecanggihan teknologi yang modern nggak mampu memadamkan api itu. 3 hari api itu tidak padam. Dari udara, dari darat, dari mana-mana itu pemadam kebakaran tidak mampu. Dan ditambah lagi ada angin puting beliung, kemudian menyebar kemana-mana apinya. Akhirnya Presiden Amerika seperti orang yang sudah takluk begitu dan mengatakan, ini kebakaran di Amerika ini lebih dahsyat dari bom atom yang dijatuhkan oleh Amerika di Hiroshima dan Nagasaki. Ini baru sedikit saja, saudara. Rumah yang habis dimakan api itu lebih dari 10.000 rumah. Dan rumah yang menjadi sasaran api itu subhanallah. Rumahnya baron-baron, rumahnya artis-artis yang super kaya itu, Pak. Saya di Jakarta beberapa waktu yang lalu, sesudah terjadi kebakaran di Amerika itu, lalu ngobrol-ngobrol dengan teman-teman. Di situ ada orang bank, lalu dia mengatakan, itu Pak, salah satu rumah di Los Angeles yang terbakar itu berapa miliar dolar gitu, dengan perabotnya yang mahal-mahal itu. Itu kalau di kurs uang Indonesia itu satu rumah ya Pak ya, 1,6 triliun satu rumah saja. Inilah Al-Quran. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Banyak orang masuk Islam di Amerika sekarang. Takut mereka, takut. Di situ ada masjid yang tidak terbakar. Akhirnya dicurigai oleh CIA Amerika, kan didatangi di masjid itu, diinterview pimpinan masjidnya. Ini ada apanya masjid ini? Kok bisa tidak terbakar? Jangan-jangan yang membakar ini orang masjid. Sampai begitu, Pak. Ini Allah menunjukkan kepada dunia, sehingga mereka sekarang itu menjadi sadar, banyak berduyun-duyun masuk Islam. Maka kita, saudara, iman yang ada pada diri kita ini jangan dibiarkan tanpa dipelihara. Harus selalu berdoa, ya Allah, iman saya akan saya bawa sampai masuk ke liang lahat. Dan yang terakhir, saudara, ya, orang yang betul-betul beriman, yang berkualitas imannya, itu dia punya 3 unsur untuk menjaga imannya itu. Yang pertama, ta'zim lillah. Orang yang beriman, dia akan mengagungkan imannya itu dengan mengagungkan Allah. Mengagungkan Allah itu artinya mengagungkan peraturannya, mengagungkan kitab sucinya, mengagungkan nabinya. Artinya mengagungkan itu apa? Saya kalau sholat, ini nggak ada yang lebih penting dari sholat. Maka orang yang imannya kuat dan mengerti nilai iman, dia kalau sholat itu sungguh-sungguh. Dan sholat itu, saudara, satu-satunya ibadah yang diberi sanksi oleh Allah bagi yang tidak mengerjakannya dengan kafir.
Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafar. Begitu Rasulullah mengatakan. Kalau orang itu sengaja tidak sholat, itu sudah masuk di arena gelap, kufur. Dan orang yang meninggalkan sholat sengaja satu kali saja, dosanya lebih besar dari minum minuman keras, dari zina dan sebagainya. Jadi jangan main-main dengan sholat itu. Jangan lepas dengan sholat. Bahkan tidak cukup Anda pokoknya sholat. Jangan seperti itu. Bukankah Rasulullah mengatakan sholat qiyamul lail ini, sholat tarawih itu kalau Anda laksanakan dengan serius, dengan baik, dengan tumak-ninah, banyak masjid-masjid yang sholat tarawih nggak pakai tumak-ninah, sholat cepat saja. Ini bukan sholat. Sholat itu apa sih? Sholat itu berdialog dengan Allah. Kata Rasulullah SAW, "Idza kunta tusolli, fa innaka tunaji rabbak," kata Rasulullah. Kalian itu kalau sholat itu Anda bermunajat kepada Allah. Apa artinya munajat itu? Munajat itu begini. Anda berbicara lirih gitu. Ya Allah. Itu munajat. Ya Allah, ampuni dosa-dosa saya. Yang dengar itu cuma dia sendiri dan Allah. Itu namanya munajat. Dan Rasulullah mengatakan, "Idza aradta an tukallim rabbak fashalli." Anda mau bicara dengan Allah, Anda sholat. Tak lalu dibalik. Idza aradta an yukallimak Allah, kalau Anda ingin diajak bicara oleh Allah, Anda baca Quran. Bedanya orang yang mengagungkan agama, membesarkan iman, dia kalau baca Quran itu dinikmati. Kalau nggak mengerti dia berusaha untuk belajar. Maka saudara, selama Ramadan ini akrab di Al-Quran. Yang paling banyak orang membaca Al-Quran itu ta'abudiyah. Ta'abudiyah itu cuma beribadah saja. Jadi pokoknya saya cari pahala, cari barakah, dapat dia. Tapi tidak mengerti. Makanya saya anjurkan, kalau Anda Ramadan ini jangan hanya puas dengan membaca. Anda membaca, saya sudah khatam sampai 3 kali, alhamdulillah. Tapi coba dibaca, artinya ini apa? Saya tunjukkan satu ayat saja ya. Satu ayat saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah Thaha. Innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Sesungguhnya mereka yang datang menghadap Allah mujrim. Mujrim itu orang yang suka berdosa, orang yang punya gelar preman atau kriminal. Itu orang-orang mujrim itu seperti itu. Orang yang datang menghadap Allah sebagai mujrim, dia terjerumus ke neraka. Apa yang terjadi? La yamutu fiha wa la yahya. Takut Pak kalau orang mengerti ini Pak. Di neraka itu tidak mati, tidak hidup. Kalau mati kan nggak ada rasanya. Tidak mati dan tidak hidup. Coba ada ini surat Thaha, nanti sampai di rumah ibu-ibu dibuka Al-Quran surat Thaha ayat 74 sampai 76. Coba ini saja. Ini saja. Kemudian yang kedua, wa man ya'tihi mu'minan qad amilas sholihat. Adapun orang yang menghadap Allah dengan iman, Allahu Akbar, dan dia sudah beramal soleh, sudah berpuasa, sudah qiyamul lail, sudah berzakat, sudah menjaga imannya baik-baik, faulaika lahum darajatul ula. Mereka nanti akan dimasukkan oleh Allah di surga yang bermartabat tinggi. Jannatu adnin. Allahu Akbar. Jannatu adn itu artinya surga yang abadi. Tajri min tahtihal anhar. Di situ ada air. Kenapa seringkali disebutkan air? Jangan dibayangkan seperti kali di sini. Ini air ini simbol kehidupan. Tidak mungkin ada rumah bagusnya bagaimanapun bisa dinikmati kalau nggak ada airnya. Nggak mungkin. Maka disebutkan oleh Allah, kenikmatan yang di sini nggak ada artinya apa-apa dibandingkan dengan yang di surga. Tapi oleh Allah dikasih ilustrasi. Jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Abadi di sana. Wa dzalika jazaa'u man tazakka. Ini. Wa dzalika jazaa'u man tazakka. Itu adalah balasan orang-orang yang membersihkan dirinya dengan berpuasa, tidak bohong, tidak berdosa, tidak mengganggu orang. Itu namanya tazkiyah. Hancurnya satu bangsa itu kalau sudah akhlaknya hancur. Dan
bibit dari semua bibit dosa yang beranak pinak itu adalah kebohongan. Tidak mungkin ada orang korupsi tidak bohong. Betul apa enggak? Tidak mungkin ada orang berkhianat tanpa bohong. Tidak mungkin orang ingkar janji tanpa bohong. Dan itu semua tanda-tanda kemunafikan. Bohong, ingkar janji, tidak beramanat. Rasulullah mengatakan kalau orang punya 3 sifat ini, fahuwa munafik. Wa in shalla, wa in soma, wa in hajja, wa in i'tamara, wa qala inni muslimin. Walaupun orang itu sholat, walaupun berhaji, walaupun umroh, walaupun zakat, dan mengatakan ayah memaslam, saya ini orang Islam, tapi dia berbohong, lalu disebut sebagai pembohong. Dia kalau berjanji tidak menepati, lalu dia kalau diberi amanat tidak beramanat, berkhianat. Ini adalah orang-orang munafik. Obatnya adalah puasa yang benar. Puasa bukan hanya fisik saja. Maka yang kedua, saudara, orang yang beriman itu cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Al-Quran. Dan yang ketiga, orang yang beriman itu takut untuk melanggar peraturan itu. Karena kalau saya membaca di dalam Al-Quran, Jahannam la yamutu fiha wa la yahya, neraka la ilaha illallah, tidak mati, tidak hidup. Dan itu sudah saudara tidak lama. Kita ini kan sering mengantarkan jenazah itu. Orang baru ketemu kita, kemudian besoknya meninggal. Lalu dimandikan, kemudian dikasih kafan, lalu dimasukkan ke dalam liang lahat. Kalau dia orang baik, dia sudah menikmati anginnya surga itu. Dan kalau tidak baik, di sini sudah ada neraka. Dibongkar, nggak ada apa-apanya. Karena dunianya sudah berbeda, namanya hayat barzakhiyah. Jadi saudara, kalau anda ke makam itu, jangan dikira kalau anda mengatakan Assalamualaikum ya ahlal kubur, lalu mereka tidak dengar. Mereka dengar. Dan kita nanti bakal seperti itu. Lalu Ibnu Qayyim mengatakan, jangan anda terkecoh dengan lahiriah. Banyak orang tergiur dengan dunia ini, melihat orang kaya, melihat orang cantik, melihat macam-macam ini, lupa sudah. Dan tergiur, itu dunia itu. Kata Ibnu Qayyim, anda kalau masuk kuburan, makam, sekali-sekali anda perlu berziarah di makam. Di Jakarta itu ada makam namanya San Diego, indah sekali, harganya mahal. Orang mati aja bisa ratusan juta itu harganya di Jakarta itu. Ada makam Kristen, ada makam Islam, ada makam. Saya ingat ucapannya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, anda jangan terkecoh dengan lahiriah. Anda masuk di kuburan, ada burung berkicau, kemudian anginnya sepoi-sepoi, ada bunganya, kemudian pohonnya. Jangan dikira semuanya di surga. Jangan dikira semuanya di surga. Anda kalau melihat makam, ini orang baik, ini orang nggak baik, sama saja. Tidak ada apa-apanya. Anda lihat makam-makam orang-orang kafir, sama saja. Apa yang ada di dalamnya itu namanya iman. Kalau kita yakin, disitulah kata Rasulullah, al-qabr imma rawdatun min riyadil jannah atau hufratun min hufarin nira. Salah satu taman surgawi atau lorong neraka, na'udzubillah. Mudah-mudahan ibadah puasa kita memperbaiki akhlak kita, insyaallah, memperbaiki iman kita, meningkatkan kualitasnya, dan insyaallah kita sambung pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan puasa ini sampai selesai dan minal faizin wal aidin, menjadi orang yang lulus puasanya dan kembali seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Pak. Saya nanya ke Pak Taufik karena saya mau pulang ke Jakarta, Pak Taufik. Iya. Pertanyaan saya ini mungkin di luar koridor sedikit menjawab Bapak tadi. Pertanyaan saya, Pak Taufik, mana yang lebih sakral, Pak Taufik, antara 10 hari terakhir bulan Ramadan, karena di situ ada malam Lailatul Qadar, dibandingkan dengan 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Karena pada tanggal 9 Dzulhijjah adalah
calon jemaah haji wukuf di Arafah. Allah mengatakan bahwa mendapatkan haji yang mabrur, ganjarannya, stimulusnya adalah surga Firdaus. Begitu juga mengenai malam Lailatul Qadar. Saya tangkap saudara. Ganjarannya adalah surga Firdaus. Bagus pertanyaannya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama berdiskusi, berpendapat. Ada al-ashr awail min Dzulhijjah. 10 hari bulan Dzulhijjah ini hari-hari amal soleh yang paling baik. Kemudian al-ashr awakhir, ini awail. Awail itu awal. Awakhir itu yang terakhir. Mana yang lebih mulia, mana yang lebih sakral, kata Bapak Saiful ini yang ditanyakan ini. Para ulama kemudian berpendapat ini dua-duanya sakral, tapi malamnya itu yang lebih sakral Ramadan. Kemudian karena ada nuzul Quran. Kemudian yang pagi ini yang lebih sakral 10 hari awal. Karena apa? Karena ada hari Arafah. Dan ini semua adalah rahmat Allah. Kita yang tidak haji, Anda puasa di sini pada waktu Arafah, dibersihkan dosa-dosanya. Ini sekarang ini kita ini, saudara ya. Kalau Anda mengerti di 10 hari terakhir ini, Anda gak bakalan kemudian membuang waktu ngobrol-ngobrol, gak bakalan. Selalu terus Anda akan berzikir sekarang ini ya. Saya kalau kemana-mana bawa ini kecil aja, bawa tasbih kecil aja, supaya ingat saja. Di mana-mana Anda berzikir dan jangan melakukan hal-hal yang tidak penting sekarang ini. Sampai 10 hari supaya Anda termasuk orang yang lulus. Karena apa? Gak tanggung-tanggung saudara ya. Dosa habis. Dosa itu bisa habis dengan Anda sholat malam, Anda puasa, menjaga ini. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Allahu Akbar. Tidak main-main itu. Sama dengan haji. Orang yang hajinya itu haji mabrur, ghufira lahu ma taqaddama ka yaumi waladathu ummuh. Orang yang hajinya sama, yang tidak bisa haji juga dikasih oleh Allah. Namanya Lailatul Qadar, khairun min alfi syahr. Jadi sudah jelas. Para ulama kemudian menyimpulkan kalau malam harinya yang paling hebat itu Ramadan, tapi siang harinya yang paling hebat itu 10 hari Dzulhijjah, karena di situ ada hari Arafah dan di sini ada malam turunnya Al-Quran yang disebut Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Mudah-mudahan kita mendapatkannya itu. Mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.